Oke, sekarang saya udah ditemenin sama Muammar Alif Zarkasi Sukmaraga atau biasanya kita panggil dengan Mas Alif gitu ya. Nah, Mas Alif ini mahasiswa di program S2 HUGM. Ini program baru namanya DTC, teman-teman. Digital Transformation and Competitiveness. Nah, Mas Alif dan kawan-kawannya termasuk angkatan pertama nih di program DTC ini. Oke, Alif makasih ya waktunya udah mau ikutan main kartu sama saya siang-siang gini di jam-jam puasa ini. Ya, siap, Kita Mbak. sambil ngabuburit lah ceritanya ya. Nah, ini Betul, aku betul. akan pilih kartunya secara random aja gitu ya. Jadi aku juga nggak tahu apa yang akan keluar. Menarik nih, out of box sih. Dan menurutku aku juga belum pernah nanya ini ke Alif, jadi aku penasaran juga nih. Menurut Alif, siapa penyanyi Indonesia favoritmu dan mengapa? Wah, siapa Alif? Eh, Kalau pertanyaannya eksistensial mungkin lebih gampang daripada saya menjawab ini. Eh, Jujur, saya ndak begitu menyelami skena musik Indonesia. Eh, Mm-mm, mm-mm, karena apa ya? Saya justru semakin lama ini saya lebih tertarik dengan musik dari luar negeri. Tapi uh-uh, kalau harus menamai satu musisi Indonesia yang akhir-akhir ini saya dengar itu justru dari genre dangdut ya, dangdut koplo. Siapa itu? Mbak kenal artis namanya Siti Badriah? Ya, tahu. Ya, Pak, itu uh-uh. saya terekspos dengan lagunya itu dari sound TikTok. Kan sekarang kan konten apa? Konten reels atau video pendek seperti TikTok itu kan rame di sosial media dan banyak dari mereka itu menggunakan potongan dari musik. Nah, kebetulan salah satu musik lagunya Siti Badriah yang nyantol di saya Mm-mm, karena TikTok itu adalah lirik Aku Kudu Kuat. mm-mm, Dan saya tipenya orang itu yang tidak menyelami secara penuh artis album-albumnya seperti apa. Saya cenderung orangnya, oh orang apa artis ini saya cocok lagu ini ya saya putar lagu ini sampai bosan sampai saya ganti artis lain. mm-mm, Dan entah ini karena komposisi nadanya atau gimana, tapi saya kecantol dengan lagunya yang Aku Kudu Kuat ini karena meskipun sifatnya lebih ke apa ya, kayak menceritakan mengenai bagaimana dia sebagai seorang penyanyi atau biduan lah bahasanya itu harus, mm-mm, harus kuat memperjuangkan, harus sabar dalam memperjuangkan cintanya karena mungkin dalam penceritaan lagu tersebut musisi biduan, musisi atau biduan itu dianggap secara pejoratif atau dianggap sebagai status pekerjaan yang rendah. Tapi mm-mm, ini justru membuat saya teringat dengan diskusi yang pernah saya lakukan dengan senior saya waktu saya kuliah S1 dulu, bahwasanya lagu-lagu dangdut koplo meskipun liriknya itu cenderung apa ya, kalau bahasa Inggrisnya crash, crash itu mm-mm, eh, kurang sopan, mm-mm. cenderung mungkin agak seronok atau terlalu apa, terlalu nyeblak, Vulgar. Mm-mm, vulgar. Sesungguhnya mereka itu secara sentimen tidak jauh beda dengan lagu-lagu, mungkin lagu blues atau lagu oldies tahun 50-an 60-an dari Amerika. Malah teman mm-mm, saya itu pernah bilang, Didi Kempot itu sebenarnya Frank Sinatra atau Elvis Presley, cuma dia lahir di Jawa. Karena nada-nadanya, nada-nada, sentimen yang dibawa pun sama, bahwasannya seorang dari kelas, terutama dari kelas rendah biasanya, entah mereka memperjuangkan cinta atau memperjuangkan atau menghadapi susahnya kehidupan, ya mereka mencampur adukan perasaan marah, perasaan senang, perasaan legowo, yang hanya berubah mm-mm, hanya simbolitasnya. Kalau Elvis mm-mm, Presley atau Frank Sinatra, mereka mungkin menggunakan bunga, menggunakan alunan gitar. Ya, tapi mohon maaf kalau di Jawa ini meskipun yang dipakai tali BH, mm-mm. prosesi biduan, tapi maksudnya sama dan itu yang mungkin yang menyebabkan Aku Kudu Kuat itu ngena ke diri saya. Meskipun saya
justru demografi yang mungkin jauh dari itu. Saya kelas menengah, saya laki-laki, saya hidupnya ya meskipun pas-pasan hitungannya lebih mapan. Mungkin begitu. Itu kapan? Kamu masih ingat nggak kapan momen pertama kamu dengar lagu Aku Kudu Kuat ini? Aku Kudu Kuat ini saya pertama kali dengar itu 3 minggu yang lalu. Kuat Reason ya. Ya Pas lumayan recent. pas lagi apa itu? Maksudnya di apa lagi di rumah kah atau pas lagi ngeliat TikTok kah atau apa nih momennya yang bikin kamu akhirnya nyantol gitu, ih pengen tahu deh lagu ini gitu. Momen saya mendengar ini tuh kalau nggak salah waktu saya di Instagram. Karena kadang kalau saya bosan, saya buka Instagram. Cuma saya membuka Instagram ini lebih ke Instagram kan ada fitur story Mbak, yang konten 24 jam langsung hilang gitu. Saya lihat itu Mm-mm. cuma sekedar biar apa, biar timeline atau lini masa saya itu Instagramnya sudah saya lihat semua. Jadi saya cuma skip, 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 skip gitu. Cuma waktu itu saya lupa siapa yang bikin story. Kalau nggak salah itu story-nya itu membahas mengenai kasus apa ya kalau nggak salah antara sandwich generation atau plagiasi akademik atau apa pokok topik berat ya. Cuma dia itu bikin story-nya dari ngangkat sebuah post dari Mm-mm. Instagram lain dipakai soundtrack itu aku kuat aku kudu kuat ya. Nah, ini saya denger itu langsung bentar. Ini saya lihat kontennya, saya lupa Mm-mm. kontennya tapi lagunya masih nyantol ke saya. Seperti itu Mbak. Oke, tapi menarik sih, Alif. Aku nggak tahu apakah ini kamu dengan sengaja gitu ya, coba cari penyanyi yang mungkin unexpected gitu kan, nggak mainstream. Karena kan mungkin kalau orang mikirnya penyanyi Indonesia favorit kan big names lah ya, sebutin Ya. kalau band tuh mungkin Dewa gitu Ya. kan, atau penyanyi itu single siapa mungkin Yura atau Raisa. Tapi unik nih, kamu kayaknya tadi berpikir dulu, oke apa nih? Tapi aku suka sih dan ini memantikku tuh kayak aku juga sempat merasa ini sih apa musik tuh ternyata bisa dilihat dari sudut pandang kelas sosial juga gitu ya. Bahwa Indonesia ini siapa sih gitu kan. Indonesia kan musik Indonesia kan nggak cuman musik yang hanya tampil di layar kaca, maksudnya di apa media-media besar gitu kan, tapi musik memang untuk musik yang dinikmati oleh orang Indonesia itu sendiri. Siapa sih orang Indonesia gitu kan. Dan selama ini mungkin aku suka apa namanya jawabanmu tuh mengajak kita untuk berpikir Indonesia tuh nggak hanya di Jakarta gitu. Indonesia tuh kiblat musik itu nggak hanya apa yang lagi viral di Jakarta, tapi justru musik itu yang bisa menyentuh hati lebih banyak orang gitu kan. Dan ini juga aku ingat dulu. Aku juga dulu kayak pernah nonton wawancaranya Didi Kempot gitu. Dia cerita tentang behind the scene, bukan behind the scene sih, ya kayak backstory lah dari lagunya yang Stasiun Balapan gitu. Dan itu menurutku itu juga termasuk wawancara yang aku kena banget ya perspektif kelas sosialnya gitu karena di situ dia cerita gitu. Aku nggak bisa bahasa Jawa ya, mohon maaf gitu. Takutnya kalau aku ngomong bahasa Jawa nanti nggak dapet itu apa namanya angka ungguhnya. Jadi aku bahasa Indonesia aja. Tapi kayaknya yang sependek yang aku pahamin tuh di situ dia cerita maksudnya stasiun sop apa cerita stasiun balapan tuh kan tentang perpisahan gitu ya dari pasangan ya, yang saling mencintai gitu. Dan buatku tuh yang paling ngena banget adalah gini, dia bilang kalau orang kaya gitu ya, kalau mereka berpisah ya paling kan hanya berpisah mungkin sehari atau beberapa hari misalnya, dan kalau misalnya perjalanan mungkin bisa naik pesawat gitu kan, dan itu mereka bisa ketemu lebih cepat. Sementara kalau misalnya orang Chile gitu ya, orang miskin, itu Orang kalau miskin. berpisah ya itu bisa apa terpisah itu berbulan-bulan, bahkan sampai setahun nggak ada kabar gitu kan, nggak punya kesempatan banyak untuk apa bertemu dengan orang yang disayang gitu. Makanya aku ngerasa kayak itu dapat banget sih. Dan dan yang aku suka tuh kenapa akhirnya lagu-lagu yang sifatnya apa ya kayak gini dangdut itu enak dijogetin, kan aku merasa, tapi ini interpretasiku ya, karena aku merasa satu-satunya hiburan untuk orang yang nggak punya apa-apa tuh ya ya udah hanya bisa menikmati kesedihan dengan dijogetin gitu nggak sih, karena kalau kita joget tuh ya nggak butuh apa ya nggak butuh biaya kan, ya udah tinggal dijogetin aja. Dan kadang kan kalau aku ngeliat
konser dangdut tuh misalnya ada yang dia joget sampai nangis gitu kan. Apalagi kalau lagu-lagu yang kayak gini, lagunya Siti Badriah yang Aku Kudu Kuat gitu ya. Nah, Iya. aku ya nggak sih, tapi aku belum pernah sih ke konser dangdut ya sebelumnya gitu, baru nonton aja gitu. Ya sama sih Mbak. Ya apa ya mungkin ini dari proses mawas saya sendiri bahwasanya ya saya juga tidak pernah menghadiri konser-konser dangdut. Ya, saya termasuk orang-orang yang memiliki apa ya tidak tahu saya nyebutnya ini privilege atau apa keterbatasan atau gimana. Tapi exposure saya memang cenderung terlambat. Exposure saya terhadap konten-konten seperti ini itu hanya berdasarkan ketika algoritma menyajikan itu kepada saya dan kebetulan saya nyantol di YouTube, Mm-mm. di Spotify atau gimana saya dengarkan dan saya resapi. Tapi mungkin karena faktor etnis atau faktor apa budaya juga karena notabene saya juga orang Jawa dan Mm-mm. apa saya meskipun kelas menengah saya bisa memahami dan kadang juga merasakan apa apa penderitaan yang sifatnya sangat klasis kayak aspek bahkan misal kayak transportasi umum dalam stasiun balapan, Pelabuhan Tanjung Mas atau Bengawan Solo, lagu-lagu yang dia itu menisbahkan jarak yang bisa ditempuh, yang sesungguhnya itu bisa dilewati dengan transportasi umum yang notabene ujungnya Mm-mm. ya terpaku pada kelas sosial itu saja kayak eh, orang-orang dalam musik dangdut atau genre-genre musik yang sangat dekat dengan akar rumput ini mereka itu memang benar katanya Mbak Nana, mereka hanya bisa melipur larat dengan meresapi dan menikmati kesedihan karena Mm-mm. dari segi ekonomi mereka tidak memiliki apapun lagi untuk bisa dihabiskan untuk mencapai privilege hiburan sebagaimana yang orang kelas menengah seperti saya atau bahkan orang kaya itu memiliki. Dan ya apa ya enggak tahu ya alhamdulillah ya mungkin karena enggak tahu ini kulminasi dari Indonesia yang entah Jawa sentris atau produsen musik yang memang meskipun musik dangdut musik koplo itu dianggap rendahan tapi dia apa ya mendulang uang yang besar sehingga dia tetap dipush atau memang algoritmanya yang Mm-mm. cocok atau gimana kulminasi semua hal ini menjadikan musik dangdut ini tetap bisa menyebabkan orang menangis dengan apa dengan konsernya meskipun orang itu entah itu dia ya, ngapunten nggih saya pakai istilah jamet Jawa metal anak gondrong Mm-mm. lusuh tidak itu Mm-mm. atau bahkan perempuan berjilbab yang mungkin dia HP-nya iPhone atau gimana ketika mereka mendengar Didi Kempot ketika mereka mendengar siapa yang dari ini saya dengar ya selain Siti Badriah Endang Sukamti atau Mm-mm. musisi-musisi yang mungkin tidak punya nama nasional tapi Mm-mm. lagu mereka berhasil menyentuh jiwa, akhirnya keluarlah tangisan itu. Saya rasa itu salah satu memang capaian sesungguhnya dari musik dangdut atau koplo. Mm-mm. Tapi emang ini apa ya? Mungkin tanpa bermaksud untuk terlalu meromantisir musik dangdut gitu ya. Karena aku pikir kalau misalnya musik dangdut sebuah itu harusnya kita kalau apa namanya acara-acara kenegaraan musiknya. Tapi sekarang udah mulai juga ya diadopsi ya musik-musik dangdut ini gitu kan. Tapi setidaknya tuh apa ini menjadi musik yang lebih dominan gitu kan dibandingkan dengan musik-musik lain harusnya gitu. Tapi yang menarik nih aku juga kepikiran tuh kayak sambil tadi memikirkan tentang musik dangdut tuh mau nggak mau kita harus menyadari musik dangdut tuh ada stigmanya juga kan gitu. Betul. Kayak misalnya kayak tadi ketika aku ngomong aku juga nggak pernah ke konser dangdut gitu dan aku menanyakan diriku kenapa ya aku nggak pernah ke konser dangdut. Salah satunya tuh stigma yang nempel tuh misalnya oh itu apa stigmanya ya ini bukan berarti semuanya tapi kayak stigmanya tuh kayak oh banyak yang mabuk di situ nanti rusuh gitu kan terus kalau buat cewek nggak aman gitu misalnya atau Betul. kadang mungkin kalau dari ada juga yang stigmanya dari sisi religi gitu kan kayak apa goyangannya apa nggak syar'i atau apa gitu kan ya. Ya betul betul gitu betul betul memang. Sih. Belum belum kalau misalnya di acara-acara kawinan gitu kan ada
video-video yang bertebaran, biduannya, jogetnya apa gitu, yang bikin rusuh. Iya Iya, sih, Mbak, betul. sayangnya gitu gak sih, kayak stigma dangdut tuh sayang masih banyak ya di sini. Tapi kamu sendiri gimana? Kamu tuh pernah ikut konser dangdut gitu nggak sih, atau apa stigma dangdut yang nempel gitu yang kamu ingat? Eh, kalau dari generasi saya, ya apa saya rasa mungkin stigmanya mungkin berbeda dengan stigma yang dirasakan sama Mbak ya. Karena saya rasa memang kalau Mhm, stigma-stigma mengenai hal-hal yang ranah melanggar entah itu kesopanan atau ranah-ranah yang mungkin berbahaya status bahaya dari konser itu mungkin itu lebih ke generasi yang lebih tua dari saya, generasinya Mbak dan sebagainya. Tapi kalau generasi saya itu melihat stigma lagu dangdut ya lagu itu, lagu orang desa, lagu orang Jawa lah istilahnya. Terutama ketika medium yang populer di generasi saya ini adalah medium-medium asing. Entah itu yang dimulai dari lagu-lagu Indonesia era 2000-an yang banyak mengunculkan rock atau metal dan sebagainya. Dan apa ketika K-pop mulai populer juga, kemudian ketika Jepangan wibu lah istilahnya kalau anak-anak keren kalau salah nyebutnya, mhm, ketika wibu ini berkecamuk, musik dangdut yang awalnya itu sudah terpinggirkan, masih terpinggirkan dalam artian ketika mereka batasannya hanya dari kelas sosial kayak oh ini musik orang miskin, dia mhm, semakin tergeser lagi, semakin tergeser ke ranah fringe, ya ini lagunya orang Jawa, lagunya orang desa. Dan mhm, saya ini lihat ini paling kentara bahwasanya eh, generasi muda, seenggaknya di era saya sama di bawah saya, kalau saya lihat di jalanan waktu saya entah itu motor atau gimana, saya lihat biasanya skena underground, skena musik bawah tanah mereka itu bukan lagi dangdut, tapi metal, death metal, hardcore metal. Makanya mhm, kenapa istilah jamet atau Jawa metal itu dari situ, di mhm, mana musik dangdut itu sudah dianggap musiknya orang miskin, musiknya orang desa, musiknya orang tua. Jadi otomatis semacam terjadi reinforcement di tingkat akar rumput karena ketika saya melihat, saya pernah datang ke beberapa acara pernikahan gitu. Ya, terutama ibu saya kebetulan pegawai bank dulunya, sekarang pensiun, sehingga ibu saya banyak kenalan dan ibu saya banyak diundang menghadiri entah itu pernikahan orang kaya, orang miskin, orang menengah. Dan saya melihat di tingkat-tingkat pernikahan, terutama di tingkat orang kaya atau orang menengah, penyanyinya itu biasanya mereka tidak lagi menyanyikan lagu dangdut. Mereka mhm, lebih ke lagu slow music, lagu jazz, lagu mhm, yang dianggap lebih berkelas. Dan mhm, lagu yang dianggap lebih kekinian. Ya mungkin kalau di selera bapaknya, oh ini lagu berkelas. Tapi kalau di selera, terutama ketika yang menikah itu usia saya, ini lagu berkelas. Tapi kalau misalnya saya pernah itu menghadiri sebuah pernikahan di desa. Saya kan di Lumajang Kota, Mbak. mhm. Saya itu pernah punya kenalan itu di Senduro. Kalau Mbak pernah dengar, mungkin ada Lumajang namanya Pura Mandala Giri, Semeru. Oke, heeh. Salah satu pura besar yang di Jawa. Di dekat situ itu, ya, ibu saya punya kenalan dan mengundang saya. Saya datang mewakili ibu saya. Situ ada video dan videonya dangdut. Dan situ situasinya ya, ya ampunten, ya orangnya Mhm, menengah ke bawah, rumahnya sempit, mhm, makanannya seadanya. Sehingga saya rasa musik dangdut itu mengalami pergeseran, sempat mengalami pergeseran dan penghimpitan ke orang desa tua miskin. mhm, Tapi kemudian Didi Kempot namanya terrevitalisasi kembali dan saya rasa ini terima kasih kepada siapa itu? Saya lupa nama penulisnya, tapi beliau yang punya redaksi Mojok.co kalau Mbak pernah baca. oh iya, Agus yang pernah Mulyadi. AA Ah ya, yang akhirnya ngundang Didi Kempot terus jadi konser dadakan pinggir jalan itu bukan sih? ah, ya, Eh, ya, ya itu. ya itu ya, oh ya, iya Ah, ya. Agus Mulyadi dalam tulisannya dia Mhm. meromantisasi Didi Kempot untuk relatable kepada generasi saya yang hanya kemudian namanya melambung Yes, sehingga yes. musik Mhm. dangdut pun statusnya kembali dari pinggiran itu sedikit naik sehingga anak-anak Mhm. muda pun tidak apa ya tidak di stigma untuk menikmati lagu musik meskipun baru terbatas pada Didi Kempot. Saya rasa Mhm. itu Mbak dari pengalaman saya pribadi.
Oke, iya sih. Ini jadi thank you ya. Apa Alif ini mengingatkanku tuh kayak iya quite recently musik dangdut tuh sempat naik daun lagi gitu ya, terutama di kalangan apa teman-teman Gen Z gitu ya, mulai kalau di TikTok gitu kan, terus tadi kayak ada konsernya rame gitu, terus apa jadi ajang ada banyak ajang ini juga ya pencarian bakat lagu-lagu dangdutnya dipakai juga gitu kan ininya. Betul. Walaupun memang lagi-lagi ya menurutku in a way kita udah berhasil nih kayak tanda kutip merekognisi kembali lagu dangdut yang tadinya di pinggiran. Tapi itu membuatku berpikir kayak apa kabar ya lagu-lagu yang dari luar Pulau Jawa gitu loh. Nah, iya. Iya Betul, kan? betul. Lagu-lagu karena lagu-lagu yang sifatnya bukan karena ini kadang menurutku tuh kayak kita bicara tentang lagu daerah, tapi lagu daerah tuh yang udah terstandardisasi nasional gitu. Bahkan lagu daerah Papua yang kita tahu kan itu bukan ini apa namanya asli dari Papua kan yang Korambe Yamko itu gitu loh. Oh ya, Tapi iya. iya kan? Dan itu Ah, yang aku merasa waktu aku kecil aku belajarnya itu aku taunya itu lagu daerah Papua gitu loh. Nah, itu ini banget sih agak aku merasa kayak iya ya miris di satu sisi miris tapi sebenarnya satu sisi opportunity juga nggak sih gitu ini kita tuh Indonesia tuh masih banyak berarti musik-musik apa ya musik-musik lokal dari berbagai suku yang perlu direkognisi lebih lanjut gitu loh selain musik dangdut koplo ini ya kan cuman aku juga bukan penikmat musik banget gitu ya. Aku juga iya. mengakui aku lebih banyak dengar musik barat gitu kan. Nah, aku mengaku dosa juga di sini gitu kan. Cuman emang di satu sisi aku emang belum ketemu juga tuh kanal atau apa ya saluran-saluran untuk bisa dengerin musik-musik dari luar Jawa ini gitu. Oke. Eh, ya, saya rasa mungkin sebenarnya ini memang masalah apa ya? Masalah semacam keteririsan antara eh, media nasional, sesuatu yang umum dipandang secara nasional karena dia diberitakan secara nasional dengan algoritma. Karena saya pernah baca, saya lupa bukunya siapa itu Mbak yang menyebutkan bahwasanya ini mungkin penulisnya waktu internet masih era sebelum 3.0 ya, masih 2.0 awal-awal itu. Mhm, Internet itu dia sesungguhnya kekuatannya bukan dari sebuah audiens besar seperti televisi, tapi dari kumpulan audiens-audiens kecil yang mhm, diagregat dia menjadi besar. mhm, Dan dari sini saya kemudian melihat bahwasanya algoritma itu karena dia kan terutama dari algoritma YouTube dan sebagainya dia itu mengejar engagement, mengejar bagaimana agar kita tetap yes. akan tetap melihat. Itu dia akan mengekstrak dari kita data apapun yang relevan termasuk kadang data etnisitas dan data kawasan dan juga data apa data personal interest sehingga Mhm, mungkin contoh pelajaran kan dari Spotify. Saya pernah lihat dari videonya Wall Street Journal mengenai the tech behind Spotify yang dia itu menyebutkan bahwasannya sebuah lagu itu kalau misalnya dia sering masuk ke playlist yang sama dengan lagu lainnya lebih populer, maka ini menjadi poin data untuk mengatributkan lagu ini supaya masuk ke playlist dengan nada serupa. mhm, Dan dari sini saya merasakan di YouTube, bukan di Spotify. Karena saya waktu mengerjakan skripsi S1 dulu itu entah kenapa genre saya itu langsung ke koplo. Saya dengerin koplo terus. Ada satu lagu yang saya terekspos waktu itu, coverannya saya lupa Nela Karisma atau Ayu Ting Ting, tapi itu sebenarnya lagu dari musisi Sumatera. Bentar saya cari dulu, Mbak. Saya sambil subscribe di Google. Saya subscribe di YouTube, cuma saya sudah Heeh, lama nggak dengerin karena sekarang selera saya ganti ke itu. Tapi dia itu musisi dari Minang dan dia itu mhm, populer di Malaysia, populer di lagu eh populer di Malaysia karena lagunya itu genrenya slow rock. Jadi kayak koplonya orang Minang, orang Malaysia itu bukan lagu dangdut kayak Jawa, tapi lagunya slow rock, lagu Melayu seperti
ST12, tapi kan ST12 kan versi populernya kita. Tapi versi Mhm. versi lebih syahdu dari itu saya terekspos itu dan saya sempat ngefollow juga karena eh, telusur demi telusur setiap kan kadang kalau kita selancar YouTube itu ada yang namanya playlist untuk Anda mix lagu Yes, yes. lagu orang Minang ini itu sering kali dibarengkan dengan lagu Didi Kempot satu sama dua lagu orang ini tuh sering kali di cover sama penyanyi dangdut dari Jawa seperti Nela Karisma yang notabene lebih Hmm. populer versi Nela Karismanya sehingga orang ini Oh, oke. jarang terekspos memang tapi ketika saya dengarkan lagu orang ini dan saya lihat kolom komentarnya ya semuanya itu mesti salam dari Minang, salam dari Malaysia, salam dari Kuala Lumpur. Saya perantau dari Bojonegoro, saya TKI di Kuala Lumpur, salam gini ini apa ini karya terbaik Putra Minang meskipun Malaysia tak punya, Malaysia turut bangga dengan ini. Jadi Iya, iya. saya rasa memang benar bahwasanya mereka ini terkungkung dalam gelembung-gelembung mereka sendiri yang Mhm. mungkin ketika ada apa ya apa kalau meminjam istilah ketika when the stars align ketika Mhm. ketika bintang jatuh momennya tepat ini akan merembes ke gelembung lain dan ada beberapa orang yang terekspos itu kemudian mereka antara pindah gelembung atau berada di dalam dua gelembung itu mereka menikmati lagu koplo dangdut Jawa Mhm. dan juga mereka menikmati lagu Minang dan keteririsan ini saya rasa cukup terfasilitasi ya kayak berbeda dengan mungkin era Didi Kempot karena saya ingat Didi Kempot itu kan ada lagunya yang Perawan Kalimantan ya ampun bahasanya karena judulnya Oh, lagunya rapopo. Tidak vulgar sama sekali. Terus, terus. yang dia itu menceritakan kalau dia punya istri Kalimantan dan di situ lagunya Mhm. ada Didi Kempotnya yang laki-laki bahasa Jawa tapi di situ ada juga vokal suaranya dia menggunakan bahasa Kalimantan dia mungkin di beberapa aspek ada berusaha untuk ngepionir menjembatani dua pulau ini tapi susah Mhm. karena situasi media nasional yang sedikit banyak juga Jawa sentris hanya nge-favor Jawanya. Tapi di era sekarang ini meskipun mungkin kurang terekspos, seenggaknya keteririsan ini lebih gampang terjadi. Mhm. Eh, Iya. itu dari pengalaman saya sih. Iya, ini menarik juga sih sebenarnya tadi tentang apa bubble ya istilahnya kan algoritma tuh membangun bubble kita akhirnya kan di selancar. Tapi satu sisi sebenarnya kita bisa loh kayak apa ya menambah bubble kita atau memperlebar bubble-nya gitu kan dengan mengakali algoritmanya gitu. Jadi jangan hanya milih apa yang dipilihkan oleh algoritma, tapi kita juga secara apa purposif gitu kan memilih hal-hal yang kira-kira akan itu tadi apa tadi istilahmu tuh antar gelembung ki Ya, keteririsan antar gelembung. saling beririsan lah ya Hmm. gelembung-gelembung yang beririsan itu. Wah, ini dari ngomongin musik jadi ngomongin gelembung. Tapi nanti ini ya Alif yang apa posisi Minang itu nanti tolong dikasih linknya ya. Mungkin nanti aku taruh apa Eh, kayak linknya di deskripsi videonya gitu nanti. eh, Nanti aja nggak apa-apa. oh, ini Oh, sepertinya saya nemu Mbak. apa Namanya tuh? Thomas Arya. Thomas Arya. Ya, saya ketik dulu di Oke. kolom. Oke, nggak kelihatan kolom chat kalau di video. Oh ya, Nanti aku tulis, ya betul. nggak apa-apa. Nanti aku tulis di ini aja, apa deskripsinya, Thomas Aryanya. Oke, makasih banyak ya, Alif ngobrolnya hari ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa main kartu lagi ya. Nanti bisa, Monggo, monggo. nah abis inilah, abis kamu selesai nulis gitu kan, kalau udah Siap. lega. Nanti bisa sambil ngajak teman-teman divisi yang lain juga ya, biar lebih ini kali, biar lebih seru, biar lebih rame juga gitu ya. Boleh, Mbak, boleh. Insya Allah nanti Oke, akan saya. makasih ya. Alif ini aku tutup dulu ya. Ya, Mbak, sama-sama.